Nah, sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu, saya sudah memberikan sebuah link survei ya, Mentimeter. Mohon dibuka Bapak dan Ibu. Saya akan memperlihatkan secara live. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Mentimeter untuk mengajak kepada anak melakukan sebuah assessment. Nah, ini baru 2 orang yang mengisi. Akan kelihatan. Langsung diisi. Ya. Saya kasih waktu. Ada pengumumannya? Ada tuh di grup WA. Iya, kalau kasih ada pelayanan tadi tapi baru 3 orang. Ada menurut setuju gitu. Langsung submit gitu. Iya, submit. Nanti ada pertanyaan kedua. Ada yang ada setuju, 3 orang. Bebas ya, saya tidak memberikan arahan untuk Bapak dan Ibu, silakan berpendapat. Baru 9 tuh Pak, nanti saya akan tampilkan lagi. Udah ya Bapak Ibu, baru 14, 15, 17. Kemudian mulai menggunakan Mentimeter ya kepada anak-anak untuk memberikan sebuah survei secara live langsung kelihatan. Baik, pertanyaan kedua Bapak Ibu sudah muncul? Belum. Sudah dibuka tadi. masih yang sama langsung terbuka ya Pak tuh di Tadi udah terbuka semua ya. haji otomatis kok. Ada yang setuju? Udah jawab langsung. Nanti Pak, Bu, nanti kalau saya sudah next pasti ganti pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang diberikan saat pendidikan ya. Sudah ya Bapak Ibu, sudah 18 kayaknya. Kita lanjut, 21 orang. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, jika Bapak dan Ibu melibatkan siswa, ini pasti akan menarik ya di kelas. Neneng, udah belum? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih banyak. Kalau kita lihat ya pertanyaan yang pertama itu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini ada 2. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu kan? Kebanyakan setuju. Kemudian yang kedua sepakat ya, semuanya kayaknya setuju semua ya. Saya tidak akan memberitahu jawaban yang benar dan mana yang salah. Nanti Bapak dan Ibu boleh menyimpulkan sendiri. Kemudian memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya? Penghargaan di sini maksudnya adalah berupa barang, permen, lintang, gitu. Terus apa saja lah ya, pensil misalnya gitu. Baik, sudah ya Bapak dan Ibu. Baik, mohon izinnya saya akan berbagi hingga sampai jam 8 Bapak dan Ibu. Sekarang misalnya, ini saya di awal belajar tentang perubahan paradigma Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu menuliskan sesuatu di kertas, sesuatu yang paling berharga, saya ulangi lagi, yang paling berharga, yang tidak mungkin tergantikan, tulis di kertas kecil Bapak dan Ibu, mohon terus dikepalkan tangannya. Mohon ikuti permainan sebentar saja. Bapak Ibu tulis di sebuah kertas apa yang menurut Bapak dan Ibu berharga, kemudian masukkan kepalanya ke dalam kepalan tangan seperti itu. Potongan kecil-kecil saja. Misalnya Bunda, yang paling berharga menurut Bunda apa? Silakan. Mau itu barang, mau itu anak, mau itu harta, terserah. Ibu menuliskan di kertas kecil sesuatu yang menurut Ibu paling berharga. Enggak, Ibu. Gak usah ke murid, siapapun boleh, apapun boleh, tidak ada batasan. Jika sudah, silakan kepalkan, masukkan kertasnya ke kepalan tangan. Ya, dikuak nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang
saya minta sebelahnya untuk mencoba merayu, membuka, bahkan menghardik ya, untuk minta dibuka. Apakah dibuka atau tidak? Silahkan coba. Misalnya gini, Bunda ya, Bunda ke Bu Yeni misal. Bu Yeni kan punya sesuatu yang berharga nih di kepala tangannya. Ibu coba rayu, Bu Yeni mau nggak bukain kepala tangannya? Atau sebaliknya, mau nggak kira-kira? Saya nggak tahu isinya apa ya Bu. Misalnya Pak Ahmad, saya sekarang mau coba Pak Ahmad ya. Pak, saya minta tolong dong Pak. Bisa dibuka. Nggak, maksud saya gini, kalau memang itu sesuatu yang berharga, Bapak tidak akan membuka itu batasannya, ya. Kalau misalnya itu berharga, jangan pernah mau dibuka. Maksudnya itu Pak. Kamar ini iman, isinya iman. Nah, kalau saya misal Pak, kalau Bapak mau nggak saya buka, saya kasih uang 100 juta. Tapi Bapak gantikan itu ya. Jangan mau dengan menggunakan iman Bapak, misal begitu. Mau nggak Pak? Saya bayar 100 juta, tapi Bapak ganti keimanan Bapak. Nah itu maksudnya, berarti Bapak dan Ibu tetap menghafalkan, paham nggak? Misalnya di Bunda ini nama anak Ibu misal ya, mau nggak Bu? Saya gantiin dengan mobil 5 misalnya. Nah begitu. Artinya Bapak dan Ibu, sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan kita masing-masing itu tidak akan mungkin bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu pula dengan murid maksudnya. Selama ini mungkin Bapak dan Ibu merasa bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita. Sebetulnya tidak. Murid mau dikontrol oleh kita karena dia merasa itu salah satu kebutuhannya saat itu. Misalnya gini, saya punya murid bandel banget, kemudian dengan paksaan hukuman dia nurut sama saya. Tapi buktinya nanti pas dia udah lepas dari sekolah ini, apakah dia masih mau melakukan sesuatu yang kita minta gitu? Belum tentu kan? Bahkan cenderung kelihatan liar, bahkan sampai merusak, sampai melampiaskan kekesalannya kepada properti di sekolah ini, misalnya gitu. Dan lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ternyata menurut perubahan paradigma teori kontrol, ini ternyata sebuah ilusi bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Artinya murid tersebut mau melakukan sesuatu karena ada motivasi eksternal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Misalnya begini, Ibu tahu nggak? Saya nungguin Ibu loh dari jam 7 pagi. Ibu baru datang jam 10. Misalnya ya, saya ke teman supaya timbul rasa bersalah. Apakah itu akan membuatnya menjadi lebih baik? Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misal begini, kamu anak cerdas, kamu anak yang luar biasa, bantu Ibu ya untuk yakinkan. Nah itu kalimat-kalimat positif itu. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita memaksa pada anak-anak kita, anak-anak murid gitu dan sebagainya. Ternyata itu hanya ilusi. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Seseorang melakukan sesuatu pasti punya motivasi. Nah ada motivasi yang berasal dari eksternal dan satu lagi motivasi intrinsik di dalam. Nah contohnya untuk misal ada seorang murid yang mau mengikuti keinginan kita karena mungkin saja dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ngerti gak Bu? Misalnya rambutnya panjang ya, kamu cukur loh ya. Kalau nggak dicukur, saya potong rambutnya. Dia melakukannya, tetapi bukan karena gara-gara dia sadar bahwa rambut yang panjang seperti ini mengganggu saya dan tidak mencerminkan kepribadian yang baik misalnya gitu. Tapi karena gara-gara menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Berarti itu motivasi eksternal. Setelah kita ganti wali kelasnya, itu akan berlaku seperti itu lagi. Artinya itu tidak permanen. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya begini, kalau kamu ranking 1, saya hadirin motor. Dia termotivasi, tetapi masih eksternal, gitu. Nah, sedangkan yang diinginkan oleh setiap orang adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus berperilaku baik? Nah, itu adalah motivasi itu. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Karena ini waktu cukup sebentar, saya sekilas-kilas saja Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan tentang apakah bentuk penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi ya. Ternyata ada penelitian bahwa ketika seseorang yang tadinya magang misalnya ya, ibu magang misalnya di sebuah DKM misalnya.
Terus kemudian menunjukkan prestasi yang luar biasa, misalnya membuat kaligrafi, adzan dan sebagainya gitu ya, tanpa dibayar. Namun ketika saya coba untuk membayar, gitu, motivasi jadi hilang, karena bulan depannya pasti mengharap lagi, begitu. Jadi penghargaan sebenarnya menghukum, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tetapi kalau apresiasi dalam bentuk kalimat masih nggak apa-apa Bu. Jadi kayak gitu. Terima kasih luar biasa ya betul. Terima kasih kamu sudah jadi anak yang luar biasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau penghargaannya berupa Memberikan oplos juga boleh ya Pak Eri ya? Gimana? Penghargaan berupa oplos, tepuk tangan boleh? boleh Bu, boleh itu. Tidak dalam bentuk benda. Oke, kemudian menurut Bapak dan Ibu, kalimat yang pertama, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan begitu. Ini pola-pola dulu begitu kan ya. Kalau ada sesuatu terlambat silakan kamu catat di buku saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Menurut Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi ya? Konsekuensi karena terlambat maksudnya? Saya tidak akan jawab nanti ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Kalau misalnya terlambat di upacara, saya suruh membersihkan. Dari awalnya aja sudah ada konsekuensi, sudah ada konsekuensi. Ya, maksud saya, apakah Bapak dan Ibu bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini slide-nya bukan saya yang buat ya, tapi memang dari guru penggeraknya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Okay. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Misalnya sepatu warna putih, terus disuruh dicopot. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, dan yang ketiga, yang keempat adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan meja, air juga sama konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan melepaskan sepatu warna putihnya misalnya di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah bahwa hukuman harus terjadi, tapi tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Misal terlambat disuruh nyatet gitu misalnya. Tapi kalau yang terakhir, kenapa lari mengelilingi lapangan basket? Karena terlambat 10 menit. Karena berhubungan dengan pelajaran olahraga. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kesalahan yang dilakukan. Misalnya tadi numpahin air ya di meja, maka silakan bersihkan, itu konsekuensi. Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu di di grup WhatsApp. Nah, pendekatan yang sedang saya coba itu adalah segitiga restitusi. Jadi ini merupakan pendekatan yang membuat mereka itu akan bisa merasa memperbaiki kembali hidupnya, sikapnya, kemudian saat mereka kembali ke kelompoknya, mereka akan tumbuh dengan karakter yang lebih kuat gitu. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu tidak diberikan hukuman, tetapi diajak untuk memahami kenapa kamu berbuat salah, lalu kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki di masa yang akan datang, dan apa yang bisa kamu hargai dari diri kamu sendiri gitu. Kurang lebih kalimatnya boleh bebas. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya Bapak Ibu, ada kasus pemalakan. Logikanya adalah yang malak itu yang nggak punya duit, gitu kan? Tapi apa iya orang tuanya nggak ngasih uang? Betul. Ketika saya ngobrol dengan orang tuanya, dia merasa malu bahkan.
Kenapa? Karena selama ini saya tidak mencukupi kebutuhan anak saya, mulai dari makan, bekal, apapun itu dia berikan. Tapi pertanyaannya kenapa anak tersebut kok berani-beraninya melakukan sebuah tindakan yang menurut kita itu melanggar tata tertib. Ketika diselidiki, saya ngobrol dengan orang tua ini, ternyata dia butuh sebuah namanya penguasaan, Pak. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka akan menunjukkan penyimpangan perilaku, Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan survival atau bertahan hidup, sandang, pangan, kayak gitu. Yang kedua, kebutuhan diberikan kasih sayang dan diterima. Ada siswa yang misalnya dia tidak dapat teman gitu ya di sekolah, dia akan liar mencari teman-teman di luar begitu. Yang ketiga adalah kesenangan. Ada siswa yang tidak merasa senang belajar, sehingga dia akan mencari kesenangan di luar jam begitu. Kemudian juga kebebasan. Ada siswa yang merasa terlalu banyak peraturan, sehingga aturan tersebut, jadi nanti saya akan bahas tentang bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan kan kita yang membuat, Bapak Ibu, siswa-siswi tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan, mereka yang membuat aturan. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan, kira-kira bagaimana nih caranya supaya kelas ini tertib. Mereka akan memberikan sebuah masukan. Kita harus misal bersikap baik, tenang, dan sebagainya. Mereka yang mengemukakan pendapat dan kita tulis. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan merasa rugi. Nah, ini segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pernah saya lakukan pada salah satu siswa di kelas saya yang sering bolos, seminggu itu bisa 2 kali nggak masuk. Saya selidiki, saya ajak orang tuanya datang ke sini kembali. Kemudian kita pelajari latar belakangnya. Oh, ternyata keluarganya seperti ini. Kemudian saya ajak ngobrol, dan alhamdulillah ada peningkatan karakter yang lebih baik. Walaupun saya tidak menjamin bahwa semua tindakan dengan menggunakan segitiga restitusi juga bisa saja tidak berhasil, Bapak Ibu. Contohnya kalau sudah melebihi kewenangan kita sebagai seorang guru, artinya sudah berbuat kriminal, itu bukan lagi ranahnya kita, itu ranahnya petugas kepolisian gitu. Tapi setidaknya kita memberikan sebuah penanganan dengan segitiga restitusi. Misalnya, kalau ada seorang guru yang melanggar tata tertib, kita juga pernah melanggar tata tertib, betul nggak Bapak Ibu? Kalau siswa terlambat misalnya, apakah kita tidak pernah terlambat? Kita pernah kan terlambat, dan itu hal yang manusiawi gitu. Maafkan. Ya, kemudian langkah yang kedua setelah menstabilkan identitas, langkah pertama adalah memvalidasi kebutuhannya. Misalnya, kamu misalnya tidak bolos ya Pak, saya tahu kamu pernah bolos, padahal kamu bisa aja ya keluar dari sekolah gitu kan. Seolah-olah saya itu pendapat dengan dia, karena kalau kita kontrak sama dia akan memposisikan diri dalam keadaan bertahan dan menyerang gitu. Makanya kita seolah-olah harus merasa bahwa ini adalah sejalan dengan kita. Jadi dia merasa ada teman gitu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan juga sikap yang lain, yang baru, ya, begitu. Kurang lebih kalimatnya boleh bervariatif. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kira-kira bagaimana cara menghargai diri kamu sendiri? Bagaimana caranya agar ini tidak terjadi lagi? Saya tidak memberikan solusi, tapi memberikan pertanyaan yang dia harus jawab sendiri, begitu. Jadi nanti lama-lama timbul motivasi intrinsik dari dalam yang ingin diperbaiki oleh siswa. Ini berdasarkan kisah nyata ya Bapak Ibu yang saya lakukan. Siswa saya sudah saya laksanakan segitiga restitusi. Kemarin hari Rabu kalau tidak salah bolos lagi. Saya chatting sama dia, kamu bolos lagi? Iya Pak. Dia ngaku langsung, nggak berbelit-belit, iya Pak. Tapi mohon maaf Pak, saya bolos karena bangunnya kesiangan, jadi malu Pak, gitu, untuk masuk ke kelas gitu. Tapi saya mau memperbaiki Pak, saya janji Pak dan sebagainya. Baik, saya percaya pada kamu,
Semoga kedepannya tidak lagi terlambat ya. Baik Pak, terima kasih sudah percaya kepada saya. Nah, kurang lebih kalimat-kalimat seperti itu muncul oleh siswanya sendiri. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, saya menepati janji saya selama 20 menit. Semoga Bapak dan Ibu bisa mulai terjadi perubahan paradigma tentang ilusi mengontrol murid gitu. Bahwa segala sesuatu perilaku murid berdasarkan kebutuhan dasarnya apakah di rumah terpenuhi atau tidak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sadar ya Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat hari ini untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita buat dalam kelas, maka dibantu oleh saudara Ayu untuk menuliskan yang sudah kita buat sendiri. Siap? Jika di kelas, apa yang harus kamu lakukan menjadi seorang siswa yang baik? Kira-kira harus ngapain? Baik, apa yang harus kita lakukan supaya belajar ini dalam keadaan kondisi aman dan nyaman? Harus ngapain? Apa kalau tidak? Tidak berisik di dalam kelas. Kok pakai kata tidak tuh? Harusnya ngapain? Bersikap baik dan saling menghargai. Kalau ada teman yang berpendapat jangan diejek, gitu. Tahu damannya gitu. Nah, tolong gunakan bahasa yang baik. Oke. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak berselisih dengan teman di dalam kelas atau di luar kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Henry apa? Kasih tepuk tangan dulu. Apa yang kita lakukan supaya sekolah dan kelas kita ini menjadi sekolah yang tertib, aman, dan nyaman? Benahi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Jaki. Saya mau tanya sebentar. Saya perhatikan absensi sekarang kamu sudah banyak yang kosong, banyak yang bolong-bolong. Bisa bantu jelasin ada apa sebenarnya? Gak apa-apa Pak. Jadi saya tahu bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti punya masalah. Coba bantu jujur pada saya. Ada apa? Jaki bolos Pak. Betul. Terima kasih kamu sudah jujur. Iya Pak. Tapi sebetulnya apa yang membuat kamu bolos dan bisakah kamu memperbaiki? Sebenarnya Jaki pengen sekolah Pak. Cuma suka ada anak kelas 9 yang minta uang paksa sama Jaki. Jadi Jaki suka bolos Pak. Yang Jaki inginkan agar sekolah kita itu terbebas dari kondisi tadi. Sekolah aman, nyaman untuk semua warga sekolah. Baik. Kira-kira bagaimana cara kita mewujudkannya? Ya mungkin dengan bersikap baik, ramah, saling menghargai dan menghormati sesama warga sekolah. Itu yang Jaki inginkan ya? Ya Pak. Baik, terima kasih Jaki atas kedatangannya hari ini. Semoga saya bisa menyelesaikan ini. Dan supaya itu tidak terjadi lagi kepada teman-teman yang lain, bagaimana kira-kira? Apa yang harus Jaki lakukan? Lapor sama wali kelas atau guru Pak. Terima kasih banyak ya. Silakan kembali.